Selamat malam everyone, kembali lagi di Project D. Kali ini kembali saya sendiri menghampiri salah satu narasumber di ruangan yang sangat eksklusif ini, sendirian tanpa si Dandi. Si Dandi orang paling sibuk di dunia, karena ini kebetulan juga weekdays bukan di weekend. Dia itu free-nya di weekend. Jadi kali ini saya menghampiri salah satu narasumber yang berasal dari Jakarta yang akan menceritakan pengalaman mistisnya selama berada di Jeruk Purut. Dia itu melakukan salah satu explore tentang tempat-tempat mistis di Jakarta. Oh ya, buat kalian yang baru mengikuti Project D, sekedar informasi bahwa Project D menghadirkan kisah-kisah nyata yang diupload oleh para netizen baik di sosial media dan maupun secara langsung seperti saat ini. Kita menghadirkan narasumber yang menceritakan langsung kepada kalian melalui channel kami. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumbernya yang langsung kita terbangkan dari Jakarta menuju Lombok. Oke, kita sambut Jessica Rohma. Tepuk tangannya. Oke, seperti biasa, demi kualitas audio yang bagus, kita hadirkan salah satu mic terkenal, mic Boya. Oke, kru, mic coba Jessica. Oh ya, buat kalian yang sedang nonton video kami dengan tethering ibunya, bapaknya, atau saudaranya, lebih baik turunkan resolusi YouTube kalian menjadi 144 pixel, karena di video ini hanya mengandalkan suara yang bagus, bukan kualitas gambar yang wah. Oke, kali ini sudah bersama Mbak Jessica. Boleh diperkenalkan diri nih, Mbak Jessica dari Jakarta Selatan. Tamu narasumber yang paling jauh selama ada di channel kita dari Jakarta Selatan, bro. Sebelumnya nih, makasih udah diizinkan mampir ke ruangan yang se-eksklusif ini. Jadi ini udah jam berapa? Sekarang jam 22.45. 22.45. Jadi ini benar-benar mencari hawa yang benar-benar mistis. Oke, kita langsung saja ke narasumbernya. Oke, Mbak Jessica, pengalaman mistis apa nih akan dibagi untuk pemirsa Project di rumah nih? Ya, jadi itu waktu dulu tahun 2000 sekitar 2015-2016 itu di Jakarta ada komunitas yang pecinta mistis lah. Jadi waktu itu gue gabung. Jadi emang kegiatannya tuh kita explore kuburan keramat, terus rumah-rumah yang lama kosong. Jadi kita mau tahu ada apa aja sih di situ, gitu loh. Jadi sekian itu dia spoiler dari Mbak Jessica. Kalian penasaran? Saya pun juga sama penasaran. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Iya, jadi waktu itu salah satu tim kekurangan orang, ya kan. Jadi tiba-tiba dadakan nih kontak gue, terus bisa nggak jadi tim? Oh ya udah, karena kebetulan waktu itu emang lagi free juga, ya udah maulah, ya kan. Itu waktu itu kita lagi explore ke TPU Jeruk Purut. Orang Jakarta pasti tahu lah, itu terkenal, itu di Jakarta Selatan. Ya udah, itu kalau nggak salah tuh malam Jumat sih. Iya, malam Jumat. Jadi awalnya sih normal aja, ya kan. Dan gue juga orangnya waktu itu kebetulan nggak yang penakut banget, dan teman juga tahu kan kalau misalkan niatnya tuh awalnya tuh badan gue tuh pengen dijadiin mediasi gitu loh, buat misalnya kayak ditanya-tanya gitu kan. Nah ternyata kita udah setelah ke explore ke kuburan itu, dan kebetulan di Jeruk Purut itu juga ada makam kakek sama buyut lah, ya kan. Jadi nggak takut lah, karena ngerasa ada yang jaga istilahnya kan. Ya udah, habis gitu jadi itu makamnya tuh emang luas banget, dan kebetulan juga ada pahlawan juga di situ kan. Terus di kuburan itu nggak ada masalah sebenarnya. Pas sudah jalan ke bawah, bagian ada ambulan sama pohon beringin. Itu pohon beringin gede banget kan, gede banget. Nah itu ambulan tuh gue masuk, baunya tuh udah gak enak gitu kan. Ya kerasa lah hawanya beda gitu kan. Dari situ temen gue yang biasanya kalau kita explore tuh sedia handphone buat ngerekam. Jadi sama buat dijadiin vlog juga kan. Kadang juga live streaming juga. Nah habis itu pas udah bagian
di ambulan itu badan gue udah gak enak nih. Setelah itu pohon beringin nih, abis pohon beringin di situ juga makin gak enak hawanya kan. Terus di situ masih biasa-biasa aja kan, masih temen nanya, Jess lu nggak apa-apa? Nggak, slow santai aja, gue kuat kok. Misalnya kayak gue meyakinkan diri kalau gue tuh kuat gitu kan. Nah waktu itu tuh kita tuh beramean kan, tapi yang explore cuman berdua, sisanya tuh di warung nunggu di luar gitu kan. Nah abis dari pohon beringin kita ke atas lagi ke makam keramat. Kebetulan situ ada makam keramatnya. Udah makam keramat kita lama. Oh waktu itu kita juga pakai kuncen. Jadi ada yang istilahnya tour leader lah ya, tour guide kuburan, nggak lucu ya. Abis gitu udah di makam keramat, gue menyendiri nih, gue mundur waktu itu kan, maksudnya agak menjauh, kayak gue nggak suka banget di tempat ini nih. Gue menyendiri situ, gue udah ngerasa pusing, ngerasa nggak enak gitu kan. Begitu teman-teman gue masih kekeh pengen explore, soalnya belum dapat apa-apa nih gitu kan. Tapi sedangkan gue udah nggak kuat. Di situ sih sebenarnya kayak maksain jatuhnya kan. Ya udah pas gue duduk di kuburan, nggak tahu kuburan siapa, gue duduk kayak saking capeknya, saking nggak kuatnya, pusing banget, pala gue kan udah berat banget. Nah udah gitu pas gue mau berdiri, gue manggil teman gue, adalah sensor. Pas gue manggil, gue nyamperin, gue ingat banget gue nyamperin dia, udah sampai tatap-tatapan, tiba-tiba blackout, tiba-tiba gue pingsan gitu aja kan. Udah, gue disadarin, tapi nggak sadar, ngerti gak sih, kayak katanya sih gue kesurupan gitu kan, tapi gue nggak tahu. Dan akhirnya kru semua nyamperin gitu kan. Ya udah sampai ada komunitas pe-explore lainnya nyamperin, itu kan Jerome bukan sih, Jerome kayak terkenal gitu kan. Ya karena malu lah, akhirnya kita langsung off live streaming, langsung pokoknya mati-matiin semua, biar pokoknya kayak nggak ada yang boleh tahu gitu kan kejadian itu. Ya udah, terus disadarin, udah nih pulang kita. Waktu itu gue pulang ke Bekasi, rumah gue di Bekasi sama teman gue ini kan. Pas sampai rumah ternyata gue nggak langsung pulang, maksud gue pas sampai rumah itu gue nggak, ternyata tuh gue nggak sepenuhnya sadar. Sampai rumah gue kesurupan lagi. Udah akhirnya temen gue bingung kan, temen gue sendiri nih kewalahan kan nanganin gue. Akhirnya dia nelfon temen kru yang lain kan, gimana nih si Jessica kesurupan lagi gitu kan. Nah jadi tuh yang kesurupan ini keluar masuk ganti-gantian katanya. Gue nggak tahu kan, gue nggak sadar. Nah terus akhirnya gue pulang lagi ke Jakarta. Gue pulang ke Jakarta sama teman-teman gue ini. Tapi gue nggak langsung pulang. Gue ketemu teman-teman gue itu, teman-teman kru lain. Jadi kita nyewa satu unit apartemen. Maksudnya kayak buat ngeluarin yang ada di dalam gue kan. Keluar terus sadar, tapi misalkan berapa jam kemudian kesurupan lagi. Tau gak berapa hari gue kesurupan? 3 hari 2 malam. Itu dari Jumat kan, malam Jumat kan, explore-nya Jumat sampai Minggu. Gue setiap kesurupan tuh setiap denger azan. 5 kali sehari. Iya, sama tengah malam kadang jam 3 pagi itu gue kesurupan juga. Temen gue kayak kewalahan nih, akhirnya gue dipulangkan lah ke nyokap gue. Kebetulan emang nginepnya juga sama kan, di apartemen yang sama, cuman beda unit kan. Nah gue pulang sama teman-teman gue nih, berempat kita. Tante Jessica, tante gini ceritain lah. Nyokap gue kan nggak tahu apa-apa kan ya, dia langsung kayak, kamu nih kenapa? Ya biasa mama ya kan. Nah terus depan nyokap gue kesurupan. Gue nggak tahu, pokoknya gue kesurupan lagi sampai disadarin sama nyokap gue kan, disiram-siram gitu pokoknya disembuhin sama nyokap gue intinya kan. Nah itu temen gue sampai nginep di tempat nyokap gara-gara mereka itu istilahnya kayak nolongin gue juga kan. Akhirnya wah kayak nggak
bisa kayak gini terus nih. Akhirnya besokannya itu gue dibawa ke Jerput lagi. Jadi ada yang bilang jadi si kru ini yang pas ngobatin ini tuh yang bilang kalau gue disuruh dibawa balik ke asalnya itu, dibawa ke tempat dibawa ke keramatnya itu, makam keramat itu kan. Nah pas akhirnya yang ngobatin gue ini bilang katanya udah berinteraksi sama yang dalam tubuh gue itu, yang masukin gue, katanya suruh balik ke jeruk purut itu, suruh balikin ke makam keramatnya itu kan. Nah tadinya tuh nggak mau, tadinya nyokap gue nentang kayak janganlah gitu. Akhirnya tapi no other choice gitu, nggak ada pilihan lain. Akhirnya ya udahlah, besokannya itu gue dibawa balik ke makam tersebut. Itu gue kesurupan lagi, kayak gue takut, gue nggak mau kesana katanya ya. Pokoknya berat, badan gue tiba-tiba berat kayak nggak bisa melangkah. Gue dibawa ke situ dan nggak sebentar prosesnya, pokoknya capek banget badan waktu itu, bangun sadar-sadar capek banget. Dan akhirnya diusut katanya yang nempel di badan gue ada 14 biji. Ya gue sih percaya nggak percaya, tapi nggak tahu, gue juga nggak paham gitu kan. Cuman ya, tapi pas yang di pohon beringin itu gue ngeliat ada sesuatu tinggi gede gitu, hitam gitu kan. Gue waktu itu mikirnya kayak bayangan kali gitu kan. Ya udah di situ. Nah terus pas yang di kunciannya itu juga bilang kalau ini, nah justru yang 14 biji itu taunya dari si kunciannya ini gitu. Ada bocah, ada kunti merah, tante merah. Sebutin aja, insya Allah nggak apa-apa. Nggak takut. Terjemahannya ada di sini ya, bocah, kunti merah, sama apa sih kalau apa sih kayak macan apa sih dia, apa sih pokoknya kayak ngeraung gitu. Jadi ya gitu katanya tuh pas jam 3 apa jam berapa gitu, itu tangan gue begini kesurupannya. Jadi gue diem begini aja kayak kaku gitu, freeze. Nah teman gue selalu coba buat mepetin, lemesin tuh nggak bisa, kayak tenaga gue kuat banget kayak gitu. Nah salah satu juga itu doang yang gue tahu, maksudnya yang gue inget soalnya udah kejadian udah lama banget. Dan itu semenjak itu kan emang semuanya tuh ditempelin ayat kursi, kamar gue semuanya tempelin ayat kursi, pintu-pintunya. Dan kata si teman gue ini yang awalnya ngobatin, yang ngeluarin gitu, katanya badan gue disukain. Badan disukain tuh kayak gimana gue gak ngerti. Pas yang di keramat itu, makam keramat itu, gue duduk tapi agak menjauh, tapi gue lupa sih duduknya di mana, pokoknya di depannya itu loh. Apa juga gak ngerti, apa juga bisa jadi gue juga abis datang bulan juga kan, jadi kondisi gue masih belum bersih banget gitu. Mereng, kadang-kadang tiba-tiba ketawa, jadi tuh keluar masuk, jadi tiba-tiba gitu, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba ya bocah gitu. Itu dia pengalaman dari Mbak J pada saat eksplor di TPU Jeruk Purut. Ya, dan emang situ juga terkenal sih. Sering buat eksplor juga di situ sih. Oke, itu dia. Jadi kita masuk saja langsung ke Q&A. Oke, pertanyaan pertama dari saya nih. Kan Mbak J ini seorang wanita yang bisa dibilang kelihatannya sih feminim. Kenapa sih memilih untuk ikut komunitas-komunitas yang dare banget untuk explore tempat-tempat yang apa ya, gue orangnya suka tantangan sih, jadi kayak ya udah kenapa enggak gitu. Jadi kayak volunteer lah ya, relawan. Sejak kejadian kesurupan yang berhari-hari gitu, ada parno nggak atau fobia buat ikut komunitas begitu lagi? Parno sih enggak, cuman sekelebet gitu, suka ngelihat apa hal-hal aneh gitu, tapi takut, tapi ya udah gimana sih. Kalau bisa saya simpulin mungkin sejak kejadian itu mulai sensitif dengan hal ya pokoknya ngerasa kayak kalau
gimana sih kalau orang, kalau kita diawasin pasti ngerasa dong, kalau diliatin pasti ngerasa dong, semacam itu. Setelah kejadian kesurupan itu, mungkin ada kebiasaan yang aneh nggak di selama daily life itu, masih ada sedikit gangguan nggak setelah habis itulah? Pernah juga di Bandung. Kira-kira tuh itu yang masih dari jeruk purut atau enggak sih? Iya. Masih. Ada yang tahu? Unti merah masih nempel. Dan soalnya kan emang masih tetap kontak sama temen itu kan, jadi temen yang dari awal kenal itu kan emang masih tetap komunikasi kan. Jadi kalau misalkan kenapa-napa pasti langsung gue nggak ini pasti langsung diobatin gitu seketika gitu. Sampai akhirnya diobatin waktu itu kan emang karena di Bandung kan ya. Itu jadi ngobatinnya tuh kayak virtual gitu lah, video call gitu kan. Tiba-tiba muntah-muntah, nggak tahu tiba-tiba gue nggak ngerti, gue muntah-muntah, dia juga muntah-muntah, muntah itu hitam. Nggak tahu sih, kayak kalau misalkan dipikir-pikir kayak nggak masuk akal, tapi ya gitu. Sekarang nih, gimana hawanya? Apakah kepikiran masih ada nggak selama pengalaman 2020 deh? Ada nggak? Alhamdulillah sih nggak ada, udah kayaknya udah bersih gitu deh kayaknya. Mungkin dari jeruk purut nggak ada ongkos, mungkin ke Lombok. Kayaknya kejauhan juga ya kan. Oke, sekian itu dia cerita dari Mbak Jessica di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar cerita Mbak J tadi, bisa dikontak melalui DM-nya, mungkin di IG-nya di sini. Follow guys. Atau bisa menanyakan saya langsung di IG saya di sini, atau IG-nya Dandi. IG-nya Dandi di sini, IG-nya Mbak J di sini, IG saya di sini. Atau bisa juga kalian tulis di kolom komentar nanti tentang pertanyaan kalian, bisa saya kontakkan langsung ke Mbak J, atau kita bisa buat part 2-nya tentang Q&A dari netizen. Baik. Oke. Sekian itu dia, buat kalian yang mau komen, mau subscribe, yang mau like, yang mau share, terserah kalian. Tapi yang terpenting jangan lupa cebok. Jangan lupa ngupil, dan yang terpenting jangan lupa sholat. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai berawal dari Facebook. Jakarta. Enggak, udah itu cut. Nah habis itu kebanyakan habis gitu gue. Habis gini. Habis gitu lagi. Gue merinding. Lo ngerasa gerah nggak sih? Gue ngerasa gerah. Oke, jadi seperti apa ceritanya? Pasti kalian sudah penasaran. Saya pun begitu pula. Oke, kita sambut narasumbernya langsung baru turun dari pesawat. Kita sambut Jessica Rohma. Tepuk tangannya. Halo. Tapi suara gue nggak bagus banget anjir. Nggak jadi. Ya Allah. Sembari menunggu narasumbernya datang kemari, saya mengingatkan buat kalian yang mau subscribe, yang mau like, yang mau komen, terserah kalian. Yang terpenting jangan lupa sholat, oke? Oke, jadi kali ini saya masih menunggu narasumbernya yang sedang ganti celana tadi, karena celananya ada kesalahan teknis, tidak cocok dengan tone seperti kata.